Secara proporsional memang Pak Surya sebagai Ketua Umum Nasdem dan mandat full dari kader dari DPW DPD mendeklarasikan memilih Anies, kemudian setelah itu mempercayakan untuk mencari wakilnya. Anies kemudian membuat kriteria, kan urutannya begitu. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Anies Rashid Baswedan, capres yang diusung Partai Nasdem, disebut tengah mencari sosok yang tepat sebagai cawapres. Beragam nama pun muncul. Agus Harimurti Yudhoyono, Kofifa Indar Parawansa, Andika Perkasa, hingga Ahmad Heriawan alias Aher. Pak Anies mengatakan yang menyumbang elektoral, capacity to win kalau kita bilang, kapasitas menangnya bagus, sehingga cawapres itu dengan capres itu sifatnya itu menambah komplementari, ya, menambah elektoralnya. Ya buat kami nggak ada satupun alasan yang tidak untuk itu, untuk Mas Ketum AHY. Kalau bukan Mas Ketum AHY terus siapa? Kita mau menang. Soal cawapres, kalau Nasdem, dia udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba nggak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Anies sempat mengumumkan 3 kriteria untuk menjadi pendampingnya, mulai dari memiliki kontribusi dalam pemenangan, memperkuat stabilitas koalisi, hingga mampu menjalankan pemerintahan yang efektif. Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat sejauh ini mulai menyodorkan beberapa nama yang diprediksi memenuhi kualifikasi. PKS sendiri menyodorkan 5 nama, hingga akhirnya mengerucut menjadi 1 nama, yaitu Ahmad Heriawan, ex-gubernur Jawa Barat. Jadi PKS aspirasi dari Majelis Syuro adalah amanat telah memperjuangkan wakilnya, yaitu kadernya, yaitu Ahmad Heriawan sebagai calon wakil presiden. Sedangkan Demokrat tak lain dan tak bukan, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, sang Ketua Umum Demokrat. Tentu figur pendamping Mas Anies harus pas, harus saling mengisi, harus saling melengkapi, termasuk dari sisi elektoral. Kami berkeyakinan bahwa Mas Ketum AHY itu punya keunggulan komparatif juga yang bisa saling mengisi dengan Mas Anies. Sumber kumparan menyebut bahwa deklarasi siapa pasangan Anies nantinya akan diumumkan usai koalisi sebelah mengumumkan. Berdasarkan beberapa survei, terdapat beberapa nama calon wakil presiden beserta elektabilitasnya. Berikut datanya. Jika dikaitkan dengan koalisi perubahan ini, nama Anies dan AHY diramalkan menguat untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Berdasarkan data survei Voxpol periode 22 Oktober hingga 7 November 2022, pasangan Anies selalu mendominasi di setiap simulasi. Pasangan Anies hanya kalah dalam simulasi Prabowo berpasangan dengan Ganjar. Persentase Anies saat didampingi AHY pun tampak lebih tinggi. Dari hasil berbagai simulasi dipasangkan antara Mas Anies dengan nama-nama lainnya, ternyata pasangan yang paling kuat secara elektoral adalah Mas Ketum AHY. Ya buat kami nggak ada satupun alasan yang tidak untuk itu, untuk Mas Ketum AHY. Kalau bukan Mas Ketum AHY terus siapa? Kita mau menang. Meski simulasi pasangan Capres-Cawapres dirilis berbagai survei, pengamat politik Pangi Syarwi menilai bahwa pemilu 2024 sangat ditentukan oleh sang pendamping, yaitu Cawapres.
Tak hanya itu, perhitungan secara matematika politik pun harus terukur jelas. Artinya, potensi kemenangan setiap capres-cawapres ini masih sangat dinamis. Jika salah dalam mengambil keputusan memilih cawapres, kans kemenangan capres tersebut berpotensi terganggu. Memang lebih besar potensi kemenangan pada Anies AHY. Nah, cuma potensi kemenangan itu juga masih sangat dinamis. Meski demikian, koalisi perubahan yang bersifat sementara ini sepakat untuk rasional terhadap siapa pendamping yang tepat untuk Anies, baik dari dalam maupun di luar koalisi. Saya kira semua sudah berpikir itu untuk memperluas ceruk, untuk memperluas dukungan. Sehingga apabila calon presidennya, calon wakil presidennya tidak dari salah satu 3 partai ini atau 2 partai ini, ya, PKS atau Demokrat, maka itu memperluas ceruk dukungan dan itu disepakati bersama, nggak ada masalah apabila itu terjadi.